Yang terhormat Bapak Juanda, Kepala KPPN Tanjung Selor. Yang kami hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satker dan Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satker, Mitra Kerja KPPN Tanjung Selor. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator Lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita masih berikan kesehatan dan kemudahan, kesempatan juga tentunya, sehingga kita semua bisa mengikuti acara sosialisasi pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021. Tentunya ini merupakan langkah awal kita semua demi mengawal pengelolaan keuangan negara sampai nanti penutupan akhir tahun anggaran 2021. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan doa, berikutnya sambutan dan pengarahan dari Kepala KPPN Tanjung Selor, berikutnya materi, dilanjutkan diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara pagi ini agar kita mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugas, mari bersama-sama kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Berikutnya yaitu acara sambutan dan pengarahan dari Kepala KPPN Tanjung Selor. Kepada yang terhormat Bapak Juanda, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Sidik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pimpinan, kepala kantor, kepala badan, selaku kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Mitra Kerja di lingkup Kabupaten Selor atau yang mewakili dari PPK, PPSPM. Yang saya hormati Kepala Bidang PPA 1, Kepala Bidang SKI Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, yang mewakili. Yang saya banggakan tentunya adalah tim skuad muda Kabupaten Selor. Nah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat karunia dan perkenannya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Salah satunya adalah dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 9 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021 secara daring. Perdirjen tersebut terbit sekitar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober. Oleh karena itu, sosialisasi perdirjen ini segera untuk kita laksanakan dan alhamdulillah pada hari ini dapat diselenggarakan itu di hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 melalui Zoom meeting. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu para pimpinan kuasa pengguna anggaran atau yang mewakili di acara kami. Terima kasih juga kepada tim dan narasumber KPPN Tanjung Selor atas terselenggaranya kegiatan ini. Tak lupa terima kasih kepada tim dari Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara yang telah mensupport kegiatan kami. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa membalas baik Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa
Tadi disampaikan sama Mas Sidik bahwa kegiatan sosialisasi ini RLAT adalah rutin dilaksanakan di akhir tahun. Nah, ini dilakukan sebagai salah satu agenda tahunan dalam rangka mengendalikan saldo kas negara dan dalam rangka persiapan tutup buku pada akhir tahun 2021. Dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai salah satu bentuk sinergi kami, koordinasi dan komunikasi kami sebagai kuasa BUN di daerah, di Tanjung Selor tentunya, untuk memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan anggaran negara di akhir tahun 2021 kepada Bapak Ibu selaku kuasa pengguna anggaran atau yang mewakili, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara KPPN dengan mitra kerja kami, mulai dari sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran, sampai dengan pelaporan keuangan di dalam tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat melakukan tindakan persiapan dalam mengambil langkah-langkah seperti memperhatikan timeline batas pengajuan SPM, kemudian rencana penarikan dana, penggunaan bank garansi, penyelesaian pekerjaan di akhir tahun, atau pekerjaan tersebut akan dilanjutkan pada tahun depan di tahun 2022, dan lain sebagainya. Hal ini agar pelaksanaan pengeluaran pada akhir tahun 2021 nantinya bisa terkoordinasi dengan baik. Ya. Seperti yang sudah berlalu di tanggal 14 dan 15 Oktober, kemudian Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk tanggal 21 Oktober, di mana itu ada batas pengajuan SPMLS untuk BAST atau BAPP-nya dari tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober 2021. Tolong agar dipersiapkan dari sekarang, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pengajuan SPM-nya. Dengan demikian, adanya sinergi yang baik di antara kami dan Bapak Ibu semuanya, sehingga menghasilkan kinerja pelaksanaan APBN yang berkualitas tentunya, transparan dan akuntabel, dengan ditunjukkan dengan hasil IPA yang sangat memuaskan dan semakin baik untuk kemajuan instansi kita. Perlu disampaikan bahwa pada kesempatan ini, serapan belanja pemerintah pusat yang disalurkan oleh KPPN Tanjung Selor sampai dengan tanggal 30 September 2021 kemarin itu telah mencapai 1,86 triliun atau 60,4% dari pagu sebesar 3,08 triliun. Nah, dalam rangka mengakselerasi belanja yang bersumber dari APBN tersebut, pemerintah pusat merubah target realisasi belanja daripada kementerian untuk triwulan ketiga, ya, dari semulanya itu 60% menjadi 70%. Nah, sehingga pada kesempatan tersebut di akhir September, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Tanjung Selor itu masih di bawah target 70%, ya. Karena itu nanti pada kesempatan ini kami juga menghimbau bagi satuan kerja yang penyerapannya masih rendah, di bawah 60%, agar segera melakukan langkah-langkah percepatan di triwulan akhir ini, sehingga belanja yang masih di DIPA itu bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu peserta sosialisasi LRT yang saya hormati, ada beberapa materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, dan kiranya nanti perlu dilaksanakan diskusi agar semakin cair suasananya dan semakin bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga sekaligus perkenalan dari pejabat KPPN Selor yang baru, ya. Di antaranya nanti akan disampaikan oleh Pak Benyamin. Pak Benyamin selaku Kepala Seksi Pencairan Dana, dan beliau adalah pengganti dari Pak Mas Trianto, ya. Kemudian juga ada Pak Asep yang selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Petani Ternak, dan Pak Asep ini sudah tidak asing lagi di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada Pak Rudi selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi,
dia yang menggantikan Pak Irawan. Ya, dan tentunya nanti ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah familiar dengan Bapak Ibu semuanya, yang sangat fenomenal dan bombastis. Tentunya adalah Mas Ahmad Siddiq ya. Beliau adalah pejabat fungsional kami dan tentunya dia menguasai di dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, Bapak Ibu semuanya, inilah yang bisa saya sampaikan. Dengan semoga kegiatan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2021 mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT yang Maha Kuasa, sehingga ada perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggarannya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi per Dirjen nomor per 9/PB/2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun 2021 dengan ini secara resmi kami buka ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, jaga kesehatan, salam sehat. Saya kembalikan kepada Mas Siddiq. Terima kasih atas sambutannya Bapak Juanda, Kepala KPPN Tanjung Selor. Berikutnya, tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, nanti jangan tegang, karena pagi ini kita semua akan merefresh dan belajar kembali tentang bagaimana strategi kita menghadapi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021. Berikutnya adalah pemaparan materi dari yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Juanda dari Kepala Seksi Pencairan Dana Pak Benyamin, dilanjutkan materi yang kedua oleh Pak Asep, dan materi yang ketiga oleh Pak Rudi. Materi yang pertama oleh Pak Benyamin. Kepada Pak Benyamin kami silakan. Terima kasih Mas Siddiq. Tes kedengaran suara saya Mas Siddiq? Jelas Pak? Jelas, oke. Terima kasih Mas Siddiq atas waktunya. Mungkin saya buka masker dulu, izin Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Juanda selaku Kepala KPPN Tanjung Selor, yang saya hormati Bapak-Bapak kuasa pengguna anggaran satuan kerja dan pengelola keuangan Satker lingkup KPPN Tanjung Selor, dan juga Bapak-Bapak pejabat administrator, Bapak-Bapak pejabat pengawas lingkup Kanwil BJPB Kaltara, dan juga squad-squad muda di KPPN Tanjung Selor yang saya banggakan. Salam kenal buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya di sini memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu sekaliannya. Saya di sini sebagai orang baru, sebagai pengganti Pak Mastri. Mungkin Bapak Ibu mungkin selama ini kenal Pak Mastri yang sudah lama di sini. Saya di sini baru sebulan. Salam kenal. Sekarang seperti orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang ya. Tapi jadi biar kita kenal, biar nantinya kita sayang, tapi jangan sayang yang berlebihan. Nama saya Benjamin Manurung. Saya sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana yang baru, saya mohon kedepannya semoga dengan kita saling perkenalan awal ini, semoga sinergi dan kerjasama yang sudah selama ini terjalin di KPPN Tanjung Selor dapat terus berlanjut sehingga segala aktivitas dan pekerjaan kita dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin pertama-tama mungkin jangan tegang-tegang dulu ya. Mungkin tadi dari Pak Juanda mungkin agak
tegang, mungkin kita lebih rileks saja mungkin pagi ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu kan, untuk langkah-langkah akhir tahun ini, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah lama mungkin sudah lebih berpengalaman ya, lebih mengetahui apa-apa saja yang selama ini sudah dijalankan dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun ini. Jadi kalau saya pikir sih kita santai-santai aja di sini, rileks saja, saling bertukar informasi, bertukar pengalaman. Ya semoga nanti ke depannya dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Mungkin Mas Sidik boleh di share screen Mas Sidik. Yuk langsung next aja Mas Sidik. Nah, ini ruang lingkup pengaturan akhir tahun Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu sekalian tahu kan, ini udah hal yang menjadi biasa ya Bapak Ibu sekalian selama ini dalam menjalani langkah-langkah akhir tahun ya kan. Jadi sebenarnya akhir tahun itu sih sebenarnya tuh di bulan Desember, tapi ya di bulan Oktober dan November ini itu sebagai persiapan buat kita, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang kontraktual. Jadi agar itu lebih dipersiapkan dan ada rambu-rambu tanggal-tanggalnya nantinya yang akan perlu Bapak Ibu sekalian ikuti, pandui, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, sehingga semuanya dapat bisa kita cairkan ya. Jadi tidak ada namanya yang tidak bisa dicairkan di akhir tahun. Nah untuk akhir tahun ini mungkin next saja Mas Sidik. Next. Nah untuk akhir tahun ini mungkin seperti Bapak Ibu sekalian tahu, akhir tahun kita kali ini sebenarnya lebih panjang sih dibanding akhir tahun sebelumnya, terutama dari 2020 itu seingat saya itu 19 hari kerja, tapi di akhir tahun kita ini agak lebih panjang, 23 hari kerja. Jadi banyaklah kesempatan Bapak Ibu untuk lebih mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tidak ada terjadi keterlambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Apalagi kan harusnya untuk Bapak-bapak sebagai pengelola keuangan nih, akhir tahun ini kan sebenarnya kita happy-happy aja ya. Terutama untuk pejabat-pejabat KPA, PPSPM yang pengelola keuangan kan di bulan Desember ini kan dapat honor tuh 2 kali. Jadi kan lumayan kan Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sudah capek-capek mungkin di saat ini di awal-awal, tapi nanti di akhir tahun dapat honor 2. Dan nanti setelah capek-capek ini mungkin kita bisa uang dari honor itu mungkin bisa mau staycation atau mau di mana. Jadi nggak apa-apa lah kalau kita capek di awal, tapi nantinya kita sudah bisa lebih santai lagi di awal tahun, di akhir tahun, mungkin tahun baruan bisa kemana gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah dianggap ini hal-hal yang berat ya, tapi Bapak Ibu sekalian ini hal-hal yang memang sudah biasa kita lakukan kok sepanjang beberapa tahun belakangan ini untuk langkah-langkah akhir tahun ini. Jadi dibawa happy aja semuanya. Nah ini tanggal-tanggal penting di bulan Oktober dan November yang perlu Bapak Ibu cermati. Nah untuk tanggal-tanggal penting ini mungkin kalau boleh ya, enaknya tuh kan Bapak Ibu bisa di print atau diapaan, ditempel di dekat meja kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebagai panduan kita untuk lebih ada aware, oh tanggal segini nih kita harus ngapain, tanggal segini apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu KPA, PPSPM dan Bapak Ibu pengelola keuangan bisa saling mengingatkan kalau mungkin ada yang masih lupa, ada yang terlewatkan. Jadi bisa saling mengingatkan kalau kita udah aware sama tanggal-tanggal penting di bulan Oktober, November, dan nanti Desember yang paling penting ya. Nah untuk di bulan Oktober ini mungkin sudah ada 2 tanggal yang kita lewati yang sudah terselesaikan ya, tanggal 14 dan 15 Oktober. Tapi mungkin ini kita sekarang di tanggal 19 dan ada yang dekat banget ini, tanggal 21 Oktober. Itu hari Kamis nantinya. Nah nanti ini besok hari libur, jadi masih ada 2 hari ini yang perlu Bapak, mungkin untuk Bapak Ibu yang masih memiliki kontrak yang BHST atau BHPP tanggal 1 sampai 14 Oktober,
mungkin perlu dilihat kembali, perlu diulang lagi, perlu dipetakan kembali apakah ada kegiatan-kegiatan sehingga nanti hari Kamis itu sudah bisa disampaikan ke kita. Jadi tidak ada lagi yang terlewatkan. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada terlewatkan lah ya kita di akhir tahun ini. Jadi tidak ada namanya yang dispensasi hal-hal seperti itu kan. Karena kalau dengan ada dispensasi kan itu juga bisa menambah kerjaan Bapak Ibu sekalian kan, yang harusnya kita udah happy-happy, udah santai, udah sesuai jadwal, tapi karena ada yang terlewatkan jadi menambah kerjaan Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan dispensasi. Jadi ya ini yang perlu di garis bawah ini tanggal 21 Oktober ini. Tolong dipersiapkan dan dipetakan kembali apakah ada yang perlu disampaikan di tanggal 21 Oktober. Nah setelah itu mungkin kita masih agak bisa relax sedikit ya. Nanti mungkin baru mulai kembali itu di bulan November. Di bulan November itu di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah itu yang perlu kita atur lagi. Untuk minggu pertama itu untuk BAST yang tanggal 15 sampai 31 Oktober. Nah itu perlu Bapak Ibu petakan. Nah untuk yang tanggal 5 November ini untuk yang kontrak-kontrak adendum tanggal 9 sampai 31 Oktober. Bukan cuma pendaftaran kontrak Bu, tapi yang adendum pun itu harus didaftarkan kembali kan. Nah ini harus dilihat batas-batasnya. Nanti udah kita bulan minggu pertama, nanti baru agak rehat dikit di minggu kedua, nanti di minggu ketiga juga ada yang perlu aware lagi, yaitu tanggal 19 November untuk yang BAST tanggal 1 sampai 15 November. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan lah kalau bisa. Next Mas, Sidik. Nah, ini yang paling penting. Nah, inilah yang kita anggap akhir tahun ya Bapak Ibu sekalian di bulan Desember ini. Nah, mungkin perlu bisa dilihat nih bulan Desember nih banyak sekali ya tanggal-tanggal penting yang benar-benar Bapak Ibu benar-benar harus aware ini. Mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga pasti ada rambu-rambu yang harus Bapak Ibu ituin. Mulai dari tanggal 3, BST yang tanggal 16 dan tanggal 6 untuk persetujuan TUP. Dan untuk yang tanggal 7 juga, tanggal 10 gaji induk. Nanti penjelasan masing-masing ini nanti saya jelaskan di bawah ya. Nanti bisa jelaskan dan mungkin teman-teman Pak Asep dan Pak Rudi juga nanti akan membantu saya untuk menjelaskan ini, saling berbagi nanti. Dan tanggal-tanggal ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Nah itu yang baru saya bilang tadi, coba kalau boleh ya di print aja atau ditaruh di HP atau taruh di mana. Jadi Bapak Ibu pas duduk meja kerja, ingat ada tanggal-tanggal penting ini yang harus diselesaikan, yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumennya apa aja yang perlu dipersiapkan. Next Mas. Nah ini untuk bulan Januari mungkin kalau untuk dari kami seksi pencairan dana mungkin lebih ke minggu pertama aja ya. Itu ada SPM GUP nihil, SBLU tidak ada, dan SPHL mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk yang rekonsiliasi mungkin di minggu-minggu akhir. Jadi yang perlu di-aware-kan mungkin di minggu pertama ya. Bapak Ibu sekalian jangan sampai terlewatkan terkait GUP nihilnya. Next Mas. Nah ini Bapak Ibu. Nah untuk pendaftaran data kontrak atau perubahan kontrak, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sudah mengerti lah, terutama yang Bapak Ibu yang sudah pengalaman terkait pendaftaran kontrak. Jadi pendaftaran kontrak itu kan sesuai PMK 190 ya, itu kan didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak atau perubahan kontrak ditandatangani. Nah ini adalah batas-batas di akhir tahun tuh kita punya rambu-rambu yang harus kita patuhi. Kalau kok kita Bapak Ibu punya kontrak sampai tanggal 8 Oktober, itu yang kemarin terakhir itu harus didaftarkan paling lambat tanggal 15 Oktober. Nah begitu juga nanti yang kontrak tanggal 9 sampai 31 Oktober juga harus disampaikan 5 November. Tapi ingat Ibu, ini tetap kita harus mematuhi 5 hari kerja ini. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tanda tangan kontraknya tanggal 9, Bapak Ibu mendaftarkannya tanggal 5, yaitu kan sudah bukan seperti itu. Jadi sebenarnya yang batas waktu ini sebenarnya lebih berlaku kepada yang tanggal 31 Oktober. Kayak tanggal 7 Desember ini juga lebih berlaku ke tanggal 30 November. Karena dia 5 hari kerjanya tanggal 7 Desember. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tanggal 1 nanda tanganin tanggal 1 November, itu tetap harus 5 hari kerja berikutnya.
Bapak Ibu daftarkan kontraknya. Jadi tetap kita harus mematuhi rambu-rambu 5 hari kerja itu ya Bapak Ibu, karena itu kan mempengaruhi ke nilai kinerja Bapak Ibu sekalian nanti, ke IKPA Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tetap harus dipatuhi, kecuali mungkin di bulan Desember ya, mungkin yang tanggal 7 Desember. Nah ini kan paling lambat didaftarkan harus tanggal 10, jadi itu paling cuma hanya 3 hari kerja ya. Begitu juga tanggal 14 Desember harus 3 hari kerja saja didaftarkan di KPPN. Nah ini yang benar-benar harus Bapak Ibu ingat ya. Tapi emang enaknya nanti kita lihatnya sih kayak yang atas-atas tadi ya, yang ada tanggal-tanggal penting, karena di situ emang sudah terangkum semuanya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah nanti juga kami di KPPN juga akan, sejak Bapak Ibu terima dari Bapak Ibu, kami juga akan dengan langsung secepatnya mendaftarkan data kontrak Ibu di SPAN-nya. Next Mas. Nah ini untuk pengajuan SPMLS kontraktual. Nah ini sudah diatur sejak bulan Desember. Nah ini untuk yang tanggal 14 Oktober sudah lewat ya. Yang sekarang rambu-rambu sekarang ini adalah yang tanggal 21 Oktober seperti yang tadi sudah saya bilang. Nah nanti berikutnya juga perlu tetap dilihat ini Bapak Ibu. Tetap perlu diperhatikan ini kalau yang hal-hal seperti ini jangan sampai terlewatkan. Jadi sebisa mungkin kita tidak ada dispensasi ya Bapak Ibu, karena ya itu menambah kerjaan Bapak Ibu sekalian kan. Jadi sebaiknya semuanya sesuai norma-norma rambu-rambu tanggal yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat di sesuai per dirjen ini. Jadi biar tidak menambah kerjaan kita, karena hal seperti takutnya nanti malah dispensasi itu tidak bisa keluar atau bagaimana, kita tidak pernah tahu kan hal seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita patuhi semua rambu-rambu yang ada di Perdirjen 9 ini. Seperti itu. Next Mas. Nah ini SPMLS dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Nah untuk ini, nah ini kan untuk khusus pekerjaan yang emang BAST-nya baru terselesaikan sampai tanggal 31 Desember. Ya, jadi ini benar-benar harus Bapak Ibu perhatikan untuk pekerjaan-pekerjaan kontraktual konstruksi itu biasa yang seperti ini. Jadi apabila emang baru BAST-nya baru tanggal 31 Desember, maka Bapak Ibu tuh harus melampiri dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran, garansi bank. Ini sama seperti tahun lalu sebenarnya sini kan, nggak ada perbedaan sebenarnya kan. Dan juga nantinya Bapak Ibu melampirkan surat kuasa klaim jaminan apabila terjadi wan prestasi. Nah untuk garansi banknya itu juga, itu yang disampaikan ke kami juga harus asli Bapak Ibu, dan itu diterbitkan oleh bank yang ada di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor. Jadi nanti kami juga setelah Bapak Ibu sampaikan ke kami, nantinya kami juga akan mengecek itu kembali dulu, baru jadi nanti kalaupun ada yang butuh garansi bank ini, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin menyampaikan dulu ke kami melalui ISPM, nanti baru kami akan mengecek keasliannya, kami akan mengkonfirmasi dulu, nanti berikutnya baru Bapak Ibu sekalian akan mengirimkan berkasnya kepada kami, berkas aslinya. Seperti itu. Ini untuk khusus-khusus yang memakai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang lainnya seperti biasa saja prosesnya. Nah untuk SPMLS ini juga nanti diajukan paling lambat tanggal 24 Desember. Nah ini harus itu paling lambat. Jadi pekerjaannya dari tanggal 21 sampai 31 BAST-nya, tapi paling lambat SPM-nya disampaikan tanggal 24 Desember. Nanti SP2D-nya juga akan kami terbitkan paling lambat tanggal 28 Desember. Nah, di samping itu mungkin dari hal-hal yang sampai akhir tahun anggarannya, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa diselesaikan 100% atau tidak dapat diselesaikan 100%. Nah, kalau untuk diselesaikan 100% mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyampaikan untuk yang ada jaminan pemeliharaannya, Bapak Ibu menyampaikan kopi jaminan pemeliharaannya ya. Kopi jaminan pemeliharaannya itu pun harus
legalisir. Nah, ini nggak disampaikan, nggak ada di sini nih. Jadi Bapak Ibu harus menyampaikan dilegalisir juga oleh PPK nantinya kan. Nah, nanti kalau setelah berakhirnya masa pemeliharaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke KPPN BAST-nya. Nanti KPPN akan menyerahkan asli jaminan akhir tahunnya ke Bapak Ibu sekalian. Itu untuk yang pekerjaan yang diselesaikan 100% Bapak Ibu. Nah, untuk yang poin 2 ini tidak pekerjaan yang tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir masa kontrak 31 Desember 2021 dan pekerjaan akan dilanjutkan. Ini akan dilanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini ada pekerjaan tambahannya dari Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sama-sama kayak tahun lalu ini ya. Jadi KPA harus menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan ke KPPN. Jadi untuk yang pekerjaan yang akan dilanjutkan ya Bapak Ibu ya, akan dilanjutkan. Nanti nanti setelah kalau ada dilanjutkan nanti bahwa KPPN juga nanti ada informasi kan dari KPA atau Satker kepada kami KPPN. Walaupun pekerjaan ini karena pekerjaan ini tidak selesai dan akan dilanjutkan, tetap nanti KPPN akan melakukan klaim pencairan jaminan. Klaim pencairan jaminannya itu nanti kan ada informasi tuh dari Satker progresnya berapa, udah sampai 31 Desember tuh progres yang sudah tercapai berapa. Nanti sisa yang tidak tercapai itulah nanti yang akan dilakukan klaim oleh KPPN. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nanti baru nanti kita akan melakukan penyetoran ke banknya kan ya Ibu. Jadi itu. Jadi untuk yang kemudian nanti pekerjaan lanjutannya itu nanti kan ada sisa yang tidak terserap itu yang kita lakukan klaim. Nanti ya sisanya itu yang akan dilanjutkan di tahun 2022. Jadi nanti sisanya yang akan dilanjutkan itu akan dibayarkan dengan DIPA tahun 2022 satkernya. Seperti itu Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah itu untuk poin 2 ini kan untuk yang pekerjaan yang akan dilanjutkan ya. Jadi pihak ketiga pun masih akan mendapat pembayaran, sisa pembayaran dengan DIPA 2022. Nah untuk yang poin 3 ini untuk yang one prestasi. Untuk pekerjaan yang tidak dilanjutkan atau putus kontrak. Jadi nanti untuk ini ada kerjaan juga dari Bapak Ibu KPA PPK untuk menerbitkan surat pernyataan one prestasi dan atau pemutusan kontrak atau SPNP. SPNP ini surat pengenaan nilai pengembalian dan SP3 kepada penyedia barang. Nah, nanti KPA akan menerbitkan itu. Nanti baru KPA juga masih memberikan waktu lah. Jadi penyedia jasa juga karena dia one prestasi kan dia harus menyetorkan kembali kan. Nanti KPA dan PPK itu memberikan kesempatan lah kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan administrasi dan penyetoran pengembalian dari progres yang tidak tercapai itu, yang belum terselesaikan. Jadi diberi kesempatan dulu memang kepada penyedia. Tapi apabila penyedia tidak mau menyetorkan kembali kepada kekas negara atas prestasi pekerjaan yang dia tidak terselesaikan, nah baru KPA ada tugas tambahan lagi. KPA harus menyampaikan surat pernyataan one prestasi itu kepada KPPN dengan dilampirkan juga surat permintaan klaim ke KPPN bila penyedia jasa tidak melakukan pengembalian. Nah nanti baru di situ KPPN bisa melakukan klaim atas bank garansi yang sudah diterbitkan itu. Nah itu yang perlu Bapak Ibu ada kerjaan ya. Tapi mudah-mudahan one prestasi ini jangan sampai terjadi lah, ya kan? Karena kan dengan adanya one prestasi ini kan menyebabkan nantinya output satker Bapak Ibu kan tidak tercapai jadinya nanti. Kalau output Bapak Ibu tidak tercapai nanti kan bisa mengurangi nilai kinerja satker Bapak Ibu sekalian. Jadi ya sebaiknya ya dari jauh-jauh hari itu sudah mulai dipetakan, sudah mulai kepada penyedia jasanya agar kalau bisa diselesaikan lah, tidak ada one prestasi lah.
sehingga nilai kinerja dan output dari Bapak Ibu Satker, Bapak Ibu sekalian juga nilainya baik, bagus, seperti itu. Nah, ini untuk yang pengajuan SPMLS dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Next, Mas Sidik. Nah, ini untuk pembayaran uang makan dan uang lembur. Nah, belanja uang makan dan belanja uang lembur Desember dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UPT-UP tunai. Nah, untuk uang makan dan uang lembur ini emang di bulan Desember ada ketentuan khusus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama ini kan uang makan uang lembur itu kita bayarkan dengan mekanisme LS. Tapi untuk di bulan Desember itu memang ada ketentuan khusus, ada perlakuan khusus lah untuk uang makan dan uang lembur itu harus dibayarkan dengan UPT-UP. Bagi satker-satker yang emang memiliki UPT-UP, sebaiknya uang makan dan uang lembur itu dibayarkan dengan UPT-UP. Karena, kenapa ya? Karena biar agar juga bisa dibayarkan sampai nantinya akhir tahun anggaran. Ya kan? Sampai tanggal 31, sampai tanggal hari kerja terakhir lah. Jadi sebaiknya dibayarkan. Ya, mekanisme sama. Dan ini juga rambu-rambu bagi Bapak Ibu. Paling lambat ini di tanggal 7 Desember. Jadi jangan sampai terlewatkan kalau bisa. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu mengajukan permohonan TUP, itu jangan lupa dimasukin juga yang untuk uang makan dan uang lemburnya. Jangan sampai terlewat kalau bisa. Karena nanti kalau terlewat, nanti ujung-ujungnya nggak bisa dibayarkan nanti uang makan, uang Bapak Ibu sekalian. Nanti ujung-ujungnya dibayarkan pada pakai DIPA tahun 2022. Ya kan? Jadinya nggak dapat 2 kali uang makan kita. Nah itu. Dan nanti mengurangi Pagub 2022 juga kan. Jadi ini yang perlu diingat itu pada saat pengajuan UPT-UP harus dimasukkan juga uang makan dan uang lemburnya. Dan paling lambat disampaikan 7 Desember. Nanti KPPN akan menerbitkannya tanggal 9 Desember. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang ada pengecualian, kecuali satker tersebut tidak memiliki UP. Baru kita diperbolehkan untuk menggunakan mekanisme LS. Tapi ada tapinya di sini. Untuk uang makan dan uang lemburnya itu hanya boleh sampai tanggal 1 sampai dengan 14 Desember. Jika menggunakan LS. Nah, untuk yang sisanya itu nanti dibayarkan dari tanggal 15 sampai 31-nya dibayarkan dengan beban DIPA 2022. Nah, jika emang memakai LS, tapi ini khusus yang tidak memiliki UP Bapak Ibu ya. Jadi kalau memiliki UP harus dengan menggunakan uang makannya UPT-UP. Ini khusus satker-satker yang tidak memiliki UP. Dia boleh melalui LS. Nah, ini paling lambat sama seperti yang lainnya nih sih. SPMLS non-kontraktor paling lambat tanggal 17 Desember. Disampaikan ke KPPN. Mungkin untuk yang UP, yang uang makan dan uang lembur itu saja. Next, Mas. Nah, ini untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2022. Nah, SPMLS gaji induk ini nanti kan untuk gaji induk di 2022 ini kan nanti sudah menggunakan sakti ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita kan sudah di tahun 2022 satker di luar Kemenq dan satker-satker KL-KL yang belum menggunakan sakti di 2002 sudah harus menggunakan sakti ya, sudah implementasi sakti ya. Jadi untuk pengajuan SPMLS gaji induknya juga nanti sudah menggunakan sakti dan diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 10 Desember. Nanti mungkin teman-teman dari KPPN juga akan melakukan pendampingan mungkin kepada Bapak Ibu ya, dari bidang Pak Asep nanti mungkin akan lebih menjelaskan lebih jelasnya terkait itu, karena ini hal baru mungkin bagi Bapak Ibu kan menggunakan sakti, walaupun nanti ya di sakti ini palingan sudah langsung ada nanti kalau sudah terbit DIPA di bulan November biasanya nanti otomatis Pagu dan DIPA itu sudah masuk juga ke saktinya. Ini seperti itu ya.
Mungkin Pak Asep mungkin bisa menambahkan. Nah, ini untuk yang SPMLS gaji untuk yang menggunakan platform pembayaran ini di JPB ya. Ini juga disamakan paling lambat tanggal 10 Desember. Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat juga ya, ini 10 Desember nih gaji induk. Jadi mulai awal Desember tuh mungkin karena menggunakan Sakti. Nah, ini kan mungkin karena hal baru mungkin udah mulai disegerakan ya. Jangan sampai terlambat kita mengajukan gaji, nanti kalau nggak dibayar, waduh repot semuanya ya Bapak Ibu. Ini hajat hidup orang banyak masalahnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembayaran gaji PPPK dan penghasilan PPNPN bulan Januari yang dibayarkan pada hari kerja juga mengikuti pembayaran gaji induk Januari. Jadi juga ini paling lambat juga tanggal 10 Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk SP2D-nya nanti akan kami terbitkan di tanggal 29 Desember dan diberi tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 10 ini semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lupa ini. Kalau ini nggak kebayarkan nanti ya bisa gawat nih urusan perut Bapak Ibu. Jadi ini perlu tanggal 10 Desember ini yang hal-hal yang benar-benar perlu diingat sama Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlambat untuk penghasilan ini semua. Nah, untuk pembayaran honorarium, tunjangan vakasi dan penghasilan PPNPN ini, nah ini juga dibayarkan paling lambat tanggal 13 Desember dengan melampirkan SPTJM. Nah, ini SPTJM-nya juga jangan salah Bapak Ibu ya. SPTJM ini beda dengan SPTJM yang biasa. Ini SPTJM yang sesuai dengan di lampiran perdirjen itu. Jadi di lampiran perdirjen itu ada SPTJM yang ditandatanganin oleh KPA. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah dalam melampirkan SPTJM-nya. Formatnya ada perbedaan sedikit sih, ada perbedaan dengan SPTJM yang biasa Bapak Ibu lampirkan. Jadi Bapak Ibu perlu melihat kembali di lampiran perdirjen 9-nya ada SPTJM, format SPTJM khusus di akhir tahun ini. Nah, itu jangan sampai salah juga, jangan gara-gara SPTJM jadi bolak-balik nanti kan minta tanda tangan lagi. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, perlu ingat untuk SPTJM-nya ini. Dan diajukan paling lambat 13 Desember. Nanti SPDD-nya akan kami terbitkan tanggal 15 Desember. Nah, next Mas Sidik. Nah, ini untuk pembayaran selain untuk honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN. Nah, ini untuk SPMLS non-kontraktual. Selain yang hal yang honorarium yang tadi itu, yang SPMLS apapun yang Bapak Ibu bayarkan, misalnya perjalanan dinas atau apa. Nah, ini paling lambat tanggal 17 Desember. Nanti SP2D nanti untuk yang SPMLS gaji susulan juga, SPMLS kekurangan gaji terusan. Nah, ini juga uang makan dan uang lembur itu harus yang menggunakan SPMLS itu paling lambat tanggal 17. Mungkin kalau untuk SPMLS gaji susulan kekurangan itu mungkin masih aman ya. Mungkin masih bisa diajukan di bulan Januarinya sih, tapi yang terutama ini yang LS uang makan dan uang lembur dan lain-lainnya yang harus diingat tanggal 17 Desember terakhir. Jadi jangan sampai terlewat, nanti nggak bisa dibayarkan jadinya kan Bapak Ibu sekalian. SPMKP dan lainnya ini mungkin nggak ada. Di next saja Mas. Nah, ini untuk pengajuan SPM atas beban SPSN, lanjutan pekerjaan tahun anggaran ya. Sebenarnya pengajuan SPM ini atas beban SPSN ini ketentuan umumnya sih sebenarnya sama dengan SPMLS kontraktual yang biasa ya, yang rupiah murni ya, ketentuannya sama aja saya pikir. Ini cuman untuk pekerjaan emang yang di tahun 2020 kemarin dan dilanjutkan di 2020 ini. Kualitas orang keuangan juga timbul semua. Ada yang bocor ya. Untuk kualitas SAI dan selanjutnya juga kualitas. Ya, saya lanjutkan, ini tadi ada yang bocor. Lanjutkan kembali. Jadi ini untuk pekerjaan yang kemarin tahun 2020 atas beban SBS, tapi pekerjaannya itu dapat dilanjutkan sampai dengan 15 Desember. Dan untuk pembayarannya paling lambat
tanggal 20 Desember sudah diserahkan ke KPPN. Ini untuk yang pekerjaan lanjutan ya Bapak Ibu, yang 2020. Nah mungkin untuk yang berikutnya, yang next lagi Mas, ini untuk yang pekerjaan di 2021. Next Mas. Nah ini untuk yang pengajuan SPM beban SBN yang pekerjaannya di 2021 ya. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan kontraktual lainnya. Cuman paling batas-batasnya juga tanggal 24 Desember juga sama, SPDOD-nya juga sama, proses-prosesnya juga sama. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada harus melampirkan jaminan juga, surat kuasa klaim juga, semuanya hampir sama dengan ketentuan-ketentuan umum yang tadi kontraktual akhir tahun itu ya Bapak Ibu. Semua sama. Jadi kalau sudah selesai 100% pun harus menampilkan jaminan pemeliharaan. Nah itu juga sama semua. Mungkin ini sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi ya Bapak Ibu ya, karena sudah hampir sama dengan yang rupiah murni. Ketentuan umumnya ini sudah hampir sama dengan yang rupiah murni. Seperti itu. Next Mas. Nah ini terkait SPM yang dapat diajukan di luar batas waktu. Nah ini sebenarnya untuk dispensasi ya Bapak Ibu ya, tapi bukan berarti dengan adanya dispensasi ini kita jadi melewati rambu-rambu. Karena kan dengan ada dispensasi kan menambah kerjaan Bapak Ibu sekalian kan. Harus mengajukannya ke Kanwil atau bahkan harus mengajukannya ke kantor pusat direktur melalui eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Dan itu butuh waktu Bapak Ibu sekalian kan. Jadi ini sih tidak saya sarankan ya, kalau boleh jangan sampai ada dispensasi, karena ini kan juga nanti mengurangi nilai kinerja Bapak Ibu sekalian. IPA kan ada tuh kategori dispensasi SPM kan. Nah maka sebaiknya kalau bisa jangan ada dispensasi SPM ya Bapak Ibu sekalian ya, biar nilai kinerja Bapak Ibu sekalian juga semakin baik. Nah ini untuk batas-batas waktunya aja yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Walaupun ini kalau boleh jangan sampai lah tanggal 10, kalau sampai 10 Desember itu ke Kanwil, dan di atas 10 Desember itu diajukan melalui eselon 1 Bapak Ibu sekalian ke Direktur Jenderal ke kantor pusat kami. Next Mas. Nah untuk BLU di sini nggak ada BLU ya, setahu saya. Jadi mungkin ini next aja deh Mas ya. Nah ini untuk yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dari sisi seksi pencairan dana. Jadi mohon kerjasama lah. Happy-happy aja lah kita dari Bapak Ibu sekalian, karena hal-hal ini kan sudah biasa Bapak Ibu lakukan kan, sudah normal Bapak Ibu lakukan di akhir tahun anggaran. Jadi bukan hal berat, bukan hal yang harus menjadi tegang, bukan hal yang harus jadi beban, tapi hal yang happy harusnya ya, kita berpesta lah di akhir tahun kan nantinya. Semoga dengan kita selalu diberi kesehatan, jadi nantinya sampai akhir tahun semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan memang kalau memang ada yang hal-hal yang perlu ditanyakan atau bantuan dari kami, mungkin kami siap membantu. Pokoknya sinergi kita tetap berjalan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Sidik ya. Terima kasih Mas Sidik. Terima kasih Pak Ben atas pemaparan materinya. Itu tadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan terkait batas-batas waktu tentunya. Tadi sudah diingatkan Pak Ben, jangan sampai melewati batas waktu yang tadi sudah disampaikan. Karena melewati batas waktu berarti Bapak Ibu kerjanya nambah. Nah, nanti akan menambah dokumen-dokumen yang diperlukan ketika Bapak Ibu melewati batas waktu yang tadi telah ditentukan. Nanti disimpan dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya, bisa ditulis dulu, kalau misalkan takut lupa ditulis di kolom chat juga boleh. Nanti di akhir pemaparan akan kami buka sesi diskusi. Berikutnya langsung saja kita lanjutkan materi berikutnya dari Pak Asep Saprudin, kasih MSKI.
KPPN Tanjung Selor. Kepada Pak Asep kami silakan. Ya, terima kasih Mas Sidik. Tes suara Mas Sidik. Jelas Pak. Oke. Baiklah, mohon izin Pak Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Baiklah, yang tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar oleh Pak Benyamin, kasih dari pencairan dana terkait dengan pelaksanaan untuk pencairan dana di APBN melalui APBN ya. Untuk terkait di MSKI sendiri, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang KKP, kemudian pengajuan TUP, UP dan TUP, serta nanti di Permes di Renkas ya. Oke, kita mulai saja untuk rencana penarikan dana satuan kerja. Bapak Ibu sekalian, RPD ini sangat penting sekali buat kami ya Bapak Ibu sekalian, karena bisa untuk merencanakan atau likuiditas di keuangan negara, apalagi di saat-saat terakhir ini. Jangan sampai ada istilahnya ada yang tidak bisa dibayarkan pada waktunya, misalnya SPM-nya di tanggal sekian, ternyata tidak tersedia dananya di kas negara. Nah, maka dari itu mohon bantuannya ke Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar merencanakan kas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk RPD bulanan sesuai dengan halaman 3 DIPA adalah disusun oleh Satker. Kemudian Bapak Ibu sekalian merinci RPD bulanan tersebut ke dalam rencana penarikan dana, rencana pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, kalau di atas 500 miliar, 5 hari kerja ya. Kemudian Satker dapat melakukan update atau perubahan RPD sebelum pencairan. Nah, ini jadi begitu dirasa waktu itu misalnya di tanggal 30, misalnya Bapak Ibu sekalian merencanakan, maka 3 hari kerja sebelumnya Bapak Ibu sudah mengajukan RPD tersebut ke KPPN. Kemudian apabila ada perubahan, misalnya kok berkas-berkasnya belum masuk semua atau belum lengkap, kemudian Bapak Ibu geser ke hari berikutnya, maka mohon digeser pula atau diinformasikan ke KPPN sehingga kami bisa menggeser untuk RPD-nya. Next Mas. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian untuk pengajuan dan penggunaan SPM UP tunai maupun GUP tunai dan TUP tunai. Nah, untuk sekarang ini Bapak Ibu sekalian, untuk penggunaan UP semakin fleksibel ya Bapak Ibu sekalian, baik dari penggunaannya maupun jumlahnya. Nah, ini lumayan besar Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal, bisa juga menggunakan LS, bisa menggunakan UP, karena UP sekarang itu bukan seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin hanya 50 juta untuk satu rekanan itu penerima, sedangkan sekarang itu UP bisa ada sampai dengan 1 miliar untuk satu rekanan penerima. Nah, ini
Jadi bisa dibagi menjadi dua, yaitu belanja operasional dan belanja non operasional. Dibagi dua lagi yaitu penanganan pandemi COVID dan selain penanganan pandemi COVID ya. Jadi untuk perlakuannya pun berbeda Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk penanganan selain pandemi COVID, yaitu satu penerima atau penyedia barang jasa itu bisa mendapatkan atau maksimal adalah 1 miliar. Bukan berarti OP atau TUP yang diajukan ke KPPN itu adalah 1 miliar, bukan. Tapi bisa lebih dari itu. Misalnya ada beberapa rekanan dan di situ bisa istilahnya tidak terbatas lah. Ya, terbatas sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu sekalian, tapi maksimalnya adalah satu penerima adalah 1 miliar rupiah. Bisa dibayarkan untuk non kontraktual maupun kontraktual ya, dengan pembayaran sampai dengan 1 miliar rupiah. Jadi ada kegiatan misalnya kontraktual yang di bawah 1 miliar bisa dibayarkan langsung dengan TUP. Kemudian perjanjian kontrak atau pengadaan barang jasa sampai dengan 1 miliar untuk satu rekanan, serta belum didaftarkan dan atau belum direalisasikan ke KPPN. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk kontrak-kontrak yang belum didaftarkan misalnya, tetapi belum didaftarkan ke KPPN ya, bisa langsung dibayarkan asalkan jumlahnya tersebut, kontrak tersebut adalah di bawah 1 miliar rupiah. Kemudian juga untuk pembayaran tunggakan sampai dengan 1 miliar untuk satu penerima asalkan sudah tercantum dalam halaman 4B DIPA. Nah, itu intinya ya. Intinya satu orang adalah di bawah atau satu penyedia di bawah 1 miliar bisa dibayarkan melalui mekanisme UP dan TUP. Kalau untuk penanganan pandemi COVID, nah ini lebih fleksibel lagi ya. Karena tidak dibatasi nilai pembayarannya, kemudian bahkan dapat melampaui alokasi dalam DIPA, asalkan dengan persetujuan dari pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh pengguna anggaran, yaitu menteri, setingkat menteri di kementerian dan kepala lembaga. Kemudian untuk pengajuannya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Tetap menggunakan syarat-syarat yang sudah Bapak Ibu biasa dilakukan, yaitu rincian rencana penggunaan TUP, kemudian surat pernyataan dari KPA, dan yang pasti adalah paling lambat diajukan di tanggal 6 Desember 2021. Nah, dalam hal ini kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan untuk permohonan TUP tersebut adalah jauh-jauh hari ya, sebelum tanggal 6 Desember ya. 6 Desember itu adalah hari Senin kalau tidak salah ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian mohon sudah mengajukan permohonannya adalah di tanggal 3 di hari Jumatnya. Jadi kami bisa menyelesaikan penerbitan atau persetujuan TUP-nya ya. Karena mungkin di Desember itu banyak yang mengajukan. Mohon juga nanti sering-sering juga di japri WA atau di japri ke kami sudah atau belum permohonannya diproses. Tolong juga begitu tanggal 6 Desember itu, yaitu hari terakhir pengajuannya, Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan persetujuan TUP segera menghubungi kami ya Bapak Ibu sekalian, karena saking banyaknya biasanya di akhir tahun itu menumpuk, sehingga kadang-kadang takutnya kami ada yang terlewat lah permohonan tersebut. Itu yang kami khawatirkan. Jadi sering-seringlah cek dan recheck ke petugas kami ataupun ke saya langsung bisa juga. Kami akan bantu untuk persetujuan TUP-nya ya. Kemudian untuk SPM, UP, GUP tunai diterima di KPPN. Nah, itu adalah keesokan harinya ya Bapak Ibu sekalian, tanggal 7 Desember 2021. Jadi setelah terakhirnya adalah paling lambat di tanggal 6 Desember nih. Jadi kami ataupun Bapak Ibu sekalian tanggal 7 Desember segera ya begitu mendapatkan persetujuan surat persetujuan pemberian TUP,
dilampirkan ke SPM permohonan TUP-nya ke KPPN. Nah, dari situlah mungkin Bapak Ibu sekalian, tolong juga tanggal 7 Desember itu apabila belum mendapatkan persetujuannya segera konfirmasi ke kami ya. Kemudian SP2D untuk SPM TUP tersebut bisa diterbitkan sampai dengan tanggal 9 Desember 2021. Kemudian Bapak Ibu segera gunakan SPM TUP tersebut, jangan sampai terlalu lama ya. Kan Bapak Ibu sudah merencanakan ya, sesuai rencana segera bayarkan. Dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Beni ya, bahwa uang makan dan lembur jangan lupa dimasukkan juga ke dalam SPM TUP Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Kemudian apabila sudah dibayarkan semuanya, sudah dibelanjakan segera dan sudah menjadi kwitansi, nah di situ mungkin ada sisa ya, UP maupun TUP tunai, wajib disetorkan paling lambat di 31 Desember 2021. Nah, kembali lagi kami menghimbau ke Bapak Ibu sekalian untuk menyetorkan jangan di akhir-akhir ya Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ditakutkan ada sistem yang down di akhir Desember tersebut. Dan sekarang itu untuk penyetoran kan bisa melalui berbagai macam ya, bukan cuma setor tunai di bank, tapi juga melalui CMS ya, maupun ke ATM lah kalau Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, next Mas, untuk OPT-UP tunai itu lebih fleksibel lagi ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang tertarik untuk mengajukan UP dan TUP nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya ataupun Bapak Ibu masih penasaran, yang misalnya yang belum pernah mengajukan UP TUP, bisa nanti berkonsultasi langsung dengan kami, dengan CSO, dengan Mbak Dami, ataupun dengan Mas Sidik selaku pejabat fungsional di KPPN. Kemudian untuk itu ya, dengan penggunaan kartu kredit pemerintah. Nah, ini banyak sekali keunggulannya ya kartu kredit pemerintah ini. Kami rasa hampir seluruh satker ini mempunyai KKP, tetapi penggunaannya masih sedikit sekali ini. Baru beberapa satker aja yang berani menggunakannya. Mungkin untuk perjalanan dinas ataupun pembayaran melalui platform DigiPay. Nah, nanti kami dorong juga untuk bisa Bapak Ibu sekalian menggunakan DigiPay, karena di penggunaan KKP bila melalui DigiPay tidak dikenakan pajak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian salah satu keuntungan untuk menggunakan KKP ya. Ini Satker mengajukan persetujuan TUP KKP yaitu paling lambat di 7 Desember. Jadi sehari setelah TUP biasa, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan TUP KKP ya. Kemudian KPPN menyampaikan persetujuannya atau penolakan TUP paling lambat di 9 Desember. Sedangkan penggunaannya nih, begitu ada ataupun limitnya sudah naik, ya, maka Bapak Ibu dibatasi sampai dengan 17 Desember 2021. Ini ada waktu sekitar 1 minggu ya Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan KKP. Nah, KKP bisa untuk belanja-belanja di sini, mungkin bisa juga untuk online. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya untuk DigiPay ataupun di marketplace yang lainnya. Kemudian pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-billing statement sementara ataupun bisa menggunakan bukti pembayaran yang ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa meminta ke customer service di perbankan mitra kerja Bapak Ibu sekalian untuk dimintakan e-billing statement sementara ya. Sedangkan pertanggungjawabannya adalah SPM GUP maupun SPM PTUP KKP harus sudah diterima KPPN yaitu paling lambat sama dengan yang lain yaitu di 21 Desember 2021. Kemudian terbit di untuk SP2D-nya adalah 23 Desember 2021. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif menggunakan KKP maupun di DigiPay bisa memanfaatkan untuk belanja dengan
format atau melalui DigiPay, karena dengan KKP itu adalah free tax atau bebas pajak ya, Bapak Ibu sekalian. Next Mas. Nah, untuk penyelesaian uang persediaan sendiri Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian menggunakannya, pastinya ya lah, dari tanggal Bapak Ibu sekalian mendapatkan persetujuan ataupun terbitnya SPD SP2D TUP sampai dengan 31 Desember misalnya Bapak Ibu sekalian sudah digunakan, kemudian ada sisa ya. Nah, sisanya itu bisa Bapak Ibu sekalian setorkan paling lambat di 31 Desember ya, paling lambat ini. Ya, mohon juga sebisa mungkin jangan di 31 lah. Semua juga ya, jangan pas di tanggal-tanggal akhir ya. Nah, siapa tahu nih ada kendala, mungkin bukan dari kendala internal, tapi bisa juga dari eksternal. Jadi mohon juga Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu ada kegiatan di tanggal-tanggal krusial atau di tanggal-tanggal penting lah untuk pencairan itu, misalnya tanggal tadi 21 ataupun tanggal berapa itu. Nah itu tanggal-tanggal krusial ya. Itu mohon juga dibatasi ataupun dimitigasi ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada rencana perjalanan dinas keluar kota untuk PPSPM-nya, mungkin ini tanggal sekian saya mau keluar kota. Nah itu udah dimitigasi, disesuaikan dengan tanggal-tanggal yang krusial tersebut, apakah ada SPM yang mau diajukan ke KPPN atau enggak. Jangan sampai nanti di tanggal-tanggal krusial tersebut ternyata pejabat PPSPM-nya keluar kota sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian mungkin tidak bisa terbit SPM tersebut. Nah nanti mengajukan lagi dispensasi ke kami, padahal dispensasi tersebut adalah pesan dari kanwil kami ya, sesuatu yang berat sekali untuk diberikan. Nah sebenarnya itu kalau bisa jangan sampai ada dispensasi yang dikeluarkan. Ini salah satu mungkin pengalaman dari tahun kemarin ya, ternyata dispensasi itu bisa diberikan, bisa juga ditolak. Nah itu karena prosesnya bisa sampai melalui eselon 1 Kementerian Bapak Ibu sekalian, kemudian proses lagi di Dirjen Perbendaharaan. Nah ini kadang ada yang diberikan, ada yang ditolak. Ini pengalaman dari tahun kemarin ya Bapak Ibu sekalian ya. Baiklah, kembali lagi bahwa bendahara pengeluaran menyampaikan fotokopi ya bukti penerimaan negara yang disahkan oleh KPA ke KPPN. Jadi nanti setelah ada Bapak Ibu setor sisa UP maupun TUP tersebut disahkan oleh KPA, kemudian fotokopi tersebut diserahkan ke KPPN, biasanya untuk lampiran laporannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian penyetoran khusus untuk Satkar Perwakilan RI di luar negeri, ya, ini tidak perlu lah ya. Kemudian untuk penyelesaian uang persediaan sendiri Bapak Ibu sekalian, SPM BUP nihil PTUP paling lambat diajukan di tanggal 7 Januari 2022 ya, yang diberi tanggal 31 Desember 2021. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian mengajukan sebelum tanggal 31 Desember ya ditanggali tanggal hari itu ya. Kalau di atas tanggal 31 Desember adalah diberi tanggal 31 Desember ya, dan diajukannya paling lambat 7 Januari ya. Kalau saya menghimbau sih, setelah Bapak Ibu sekalian sudah digunakan ya segera di SPC-kan lah, dan sisanya segera disetorkan. Jadi Bapak Ibu sekalian di akhir tahun ini benar-benar sudah selesai semua lah di tanggal 31 Desember tersebut. Kemudian SP2D GUP nihil diterbitkan KPPN paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Nah ini ya, untuk SPM GUP nihilnya paling lambat 7 Januari, tapi kami diharapkan sebelum tanggal 7 Januari sudah selesai semua lah untuk SP2D SPM GUP nihil Bapak Ibu sekalian. Nah hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, Satkar yang tidak ataupun belum mempertanggungjawabkan UP TUP tunai pada tahun anggaran berikutnya tidak diberikan UP maupun TUP.
Ya, apalagi untuk satker-satker yang mungkin tahun 2022 diperkirakan tidak mendapatkan DIPA, mohon sekiranya sebelum di Desember ini mohon segera diselesaikan semuanya lah. Jangan sampai nanti begitu pergantian tahun kemudian pengelola keuangannya berganti lagi, apalagi tidak mendapatkan DIPA juga. Nah, ini minta tolong untuk pengelola keuangan yang di Januari 2021 menyelesaikan administrasi ataupun mempertanggungjawabkan UP, TUP maupun yang lainnya lah di 2021 ini. Kemudian Kepala Kanwil atau Kepala Kanwil DJPB dapat memberikan dispensasi terkait penyelesaian UP maupun TUP tunai dalam hal pertanggungjawaban UP TUP tunai tahun anggaran 2021 dapat diperhitungkan dengan UP tahun anggaran 2022. Artinya mungkin yang belum dipertanggungjawabkan ataupun yang belum disetorkan oleh Bapak Ibu sekalian adalah 30 juta misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu untuk UP tahun 2022 misalnya Bapak Ibu mendapatkan 50 juta. Nah, itu bisa dapat diperhitungkan seperti itu. Artinya nanti yang Bapak Ibu dapatkan untuk UP maupun UP tunai di 2022 adalah 20 juta saja. Nah, seperti itulah. Kemudian penyelesaian UP TUP tunai tahun anggaran 2021 dikarenakan kasus misalnya ya, mungkin ada pencurian, misalnya kehilangan ataupun apapun yang terjadi di satker Bapak Ibu sekalian, karena mungkin dirasa untuk apabila tidak mendapatkan UP maupun TUP tunai di 2022 kegiatan atau operasional Bapak Ibu sekalian terganggu, tapi masih nyangkut ada kasus, mungkin ada pencurian ataupun penyelewengan, sehingga UP tunai untuk 2021 belum bisa diselesaikan. Nah, itu bisa diberikan dispensasi asalkan mungkin nanti ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Tanggal 31 Desember 2001 Satker belum mempertanggungjawabkan UP TUP tunai tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran berikutnya Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga harus untuk khususnya untuk pengelola keuangan ya, yang di tahun 2022 ternyata tidak mendapatkan DIPA lagi, maka mohonlah untuk sampai dengan tanggal 31 Desember ini diselesaikanlah semua kewajiban maupun administrasinya sebagai tanggung jawab moral dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait dengan tembusan kepada APIP pada KL terkait. Ya, APIP ini semacam izin ya. Kemudian Kepala Perwakilan BPK RI setempat dan DJPB. Nah, ini jangan sampai ada lah ya, Bapak Ibu sekalian, untuk surat teguran seperti ini lah. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan pelaksanaan APBN ini secara profesional sehingga tidak sampai ada kasus-kasus seperti inilah. Mungkin ada penyelewengan maupun ada sampai terbit surat teguran kepada KPA dan tembusannya bisa kepada Ditjen lah, bisa kemana-mana lah, karena hal itu akan menjadikan kinerja Bapak Ibu sekalian terlihat kurang baik. Maka mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, dan saya doakan juga kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran dan kesehatan kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Sidik. Terima kasih Mas Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas materi yang disampaikan. Itu tadi ya Bapak Ibu, jadi bisa mulai dari sekarang ancang-ancang untuk memperkirakan nanti Desember kira-kira mau mengajukan pembinaan kesehatan. Nah, dari
dari ancang-ancang yang jauh hari, ini masih tanggal 19 Oktober, jadi Bapak Ibu nanti persiapannya masih panjang sampai nanti bulan Desember untuk menentukan kira-kira mau mengajukan UPT berapa. Dan yang tadi disampaikan tidak kalah pentingnya adalah ketika terdapat yang lebih dari 5 miliar. Tentunya ini membutuhkan perencanaan kas yang harus disampaikan 3 hari sebelum pengajuan SPM. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Rudi Rusanto terkait pertanggungjawaban